kita sapa rekan-rekan kita yang pertama, yakni Anissa Sari dari Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko. Assalamualaikum Anissa. Waalaikumsalam Bapak. Rekan-rekannya ada juga di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selanjutnya rekan kita ada Ana Andriani dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sarolangun. Assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam. Ada juga rekannya di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selanjutnya ada Vedia Okto FNK. Beliau dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Sarolangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Vedia. Waalaikumsalam Pak. Ada juga rekannya di belakang. Assalamualaikum. Iya. Baiklah, ganti-ganti pas ngopi. Kita akan menggali bagaimana cita-cita mereka mungkin ya. Cita-cita mereka selama magang atau PKL atau juga PPL di Pengadilan Agama Sarolangun. Yang pertama mungkin pertanyaannya sama, nanti secara bergantian. Sepengetahuan adik-adik ini apa sih pengadilan agama itu, wewenangnya itu apa saja, kemudian selama di kampus secara teoritis pengadilan agama itu apa gitu. Mungkin dimulai dari Anissa dulu, silakan Anissa. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Sepengetahuan saya, selama saya kuliah, pengadilan agama itu adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, perceraian, wasiat dalam hukum Islam, berdasarkan hukum Islam. Seperti itu Bapak. Itu ganti-ganti ngopi dari jawaban dari Anissa. Mungkin selanjutnya Ana, gimana Ana pengetahuannya pengadilan agama itu apa Ana? Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pengadilan agama memberikan isbat kesaksian ruqyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Oh, ada tambahannya. Kalau Vidya? Oh baik Bapak, saya akan memberikan pendapat saya tentang pengadilan agama. Sepengetahuan saya tentang pengadilan agama ini, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 1919, itu berbunyi tentang pengadilan agama bertugas dan berwenang mengadili perkara baik itu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf maupun zakat ataupun perceraian yang lainnya. Terima kasih Pak. Iya, itu jawaban dari rekan-rekan tentang pengetahuan mereka selama ini tentang pengadilan agama gitu ya. Selanjutnya mungkin pertanyaannya adalah di pengadilan agama itu maksudnya ketika dari kampus dulu kan tentu ada pendampingan ya, ada bimbingan dari kampus. Selama PKL di pengadilan agama itu kalau arahan dari kampus itu kan ngapain gitu kan, seingat dari rekan-rekan gitu kan, arahan dari kampus kalian itu nanti waktu PKL itu gini loh, gitu kan. Coba mungkin dari Anissa dulu, gimana arahannya dari kampus kemarin, nanti ketika kalian magang atau PKL atau PPL itu apa yang akan dilakukan, seperti apa gitu. Coba Anissa gimana? Sebelumnya juga kami diberi arahan dari dosen sebelum ke sini kan Pak. Kami itu nanti kalian di sana bakalan tahu cara persidangan, teknik persidangan, atau di ruangan kepaniteraan itu apa saja sih tugasnya gitu. Lalu setelah sampainya saya di sini, ternyata bukan hanya itu yang ada di sini. Ternyata terdapat bagian-bagian seperti kepegawaian, kebagian umum. Ternyata tidak hanya tentang masalah perceraian saja yang ada di sana. Oke, yang itu. Selanjutnya mungkin kita beralih ke Ana dulu. Hampir sama dengan rekan Anissa. Kami juga sebelum berangkat diantar ke sini, kami juga dikasih pembekalan tentang gambaran bagaimana nanti kalian di situ apa saja, ya terutama untuk mengenal
mengenal pengadilan agama gitu ya ya. mengenal pengadilan agama, terus apa saja yang diurus di sana, dan kasus-kasus apa yang yang bisa ditangani di sana, yang diterima oleh orang itu. Oh gitu. Itu rekan kita Ana dari Setahun Arif. Selanjutnya mungkin Tidia. Baiklah, terima kasih. Pertama-tama kita terima kasih kepada Pengajian Agama sudah memberi kepercayaan terhadap kami mahasiswa magang lainnya untuk bisa PKL di Sunta. Menurut saya, bukan menurut saya sih, maksudnya itu pembekalan yang diberikan ke kami itu, pertama itu kan kami yang tahunya tentang perceraian. Sama kayak jawaban Anissa dari SMK, tetapi yang kami dapat sini juga beda. Dan yang paling utama itu adalah kami udah tahu bagaimana dunia pekerjaan. Itu yang paling penting pada yang kami ketahui sekarang. Iya, itu tadi jawaban dari rekan-rekan tentang bimbingan mereka ketika sebelum magang itu pasti ada arahan ya dari kampus atau perguruan tinggi masing-masing. Selanjutnya seperti kita ketahui kan mahasiswa itu kan generasi muda, sebagai salah satu fungsinya itu kan sebagai iron stock ya, stok cadangan kepemimpinan masa depan. Ya harapannya kan rekan-rekan mahasiswa yang hari ini magang itu kan merupakan generasi penerus bangsa, khususnya nanti bergerak di bidang hukum ya, apakah hukum secara hukum nasional ya, karena salah satu sebagaimana disebutkan itu kan bahwa agama Islam itu kan sebagai salah satu sumber hukum nasional di sana disebutkan. Menurut adik-adik sekalian, rekan mahasiswa, pandangannya bahwa kan adik-adik sekarang ini kan sebagai cadangan kepemimpinan masa depan, karena nanti yang menggantikan hakim-hakim ke depan ini, yang sekarang bertugas sebagai hakim, yang bertugas sebagai panitera, sebagai jurusita, kemudian nanti sebagai pengacara atau anggota DPR ke depan ini kan adik-adik mahasiswa ke depan insya Allah ya. Nah, oleh karena itu apa yang menurut adik-adik sekalian yang perlu siapkan gitu kan untuk menyongsong kepemimpinan masa depan itu. Misalnya nanti kan setelah magang ini kan belajar bagaimana cara sidang, nanti siapa tahu jadi hakim, bagaimana jadi panitera, nanti kan bisa melihat bagaimana jadi pengacara, kemudian bagaimana nanti tukang buat undang-undang. DPR itu kan sebagai pembuat undang-undang ya, itu seperti apa, harapan apa yang adik-adik persiapkan, pertanyaannya, untuk menyongsong kepemimpinan itu dari sekarang sebagai mahasiswa. Silakan, mungkin dari Anissa dulu. Baiklah Bapak, terima kasih atas pertanyaan tersebut. Sebelumnya karena saya sangat tertarik kepada bidang hukum, terkhususnya kepada pengadilan agama ini, maka saya sangat-sangat menyiapkan terutama pengetahuan lah tentang pengadilan agama, tentang hakim, panitera, karena salah satu cita-cita saya sendiri adalah ingin menjadi salah satu di antara tersebut. Dari salah satu dari penegak hukum itu ya. Mungkin anak Kalau saya yang perlu saya siapkan, terutama insya Allah setelah ini saya akan menambah ilmu, melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Mungkin nanti ada jalan lagi atau gimana, yang saya harapkan ke depannya saya mendapatkan kesempatan menjadi sebagai orang-orang yang ada di sana sekarang, penegak hukum yang ada sekarang. amin. Kalau Vidya gimana? Baiklah, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Menurut saya, harapan saya untuk kedepannya adalah, terutama untuk pengadilan agama, ialah pertama kita bisa membantu masyarakat, memudahkan masyarakat dan lain-lainnya. Dan yang paling penting itu adalah kita juga membantu negara, yaitu untuk mengurangi angka pengangguran juga Pak. Dan yang paling penting itu adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang akan lebih lanjut itu lebih penting untuk kemampuan atau integritas untuk mahkamah agama itu Pak. Iya, itu dia. Ya, kita berharap semua
adik-adik yang ada di sini yang magang PKL itu merupakan calon-calon pemimpin, calon-calon penegak hukum, dan ke depan bisa menjadi apa yang telah adik-adik ciptakan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pertanyaannya, pemimpin atau penegak hukum seperti apa yang ideal menurut adik-adik kita ciptakan itu? Misalnya menjadi hakim yang seperti apa, misalnya kan penegak hukum yang seperti apa? Coba mungkin dari Anissa dulu, harapannya untuk kemajuan bangsa dan negara kita ini, kira-kira pemimpin penegak hukum yang seperti apa yang diharapkan? Sebagaimana yang kita ketahui kan, di Indonesia ini hukumnya tidak sangat-sangat tidak adil, belum terlalu adil istilahnya gitu ya Pak. Nah jadi yang saya harapkan itu adalah seperti hakim tidak memihak kepada, misalnya tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Yang saya harapkan itu adalah tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Seperti itu Bapak. Iya, itu dari Anissa. Silakan. Dari Ana, gimana Ana? Kalau dari saya sih lebih ke penegak hukum yang kami dapatkan. Maksudnya seperti kami dosen kami gitu, kami tuh materi oke, sebatas materi kami mendapatkan, tapi kami lebih butuh ke praktek. Soalnya materi kami cukup, bisa dibilang cukup, tapi kami juga membutuhkan praktek untuk bagaimana menerapkan apa yang kami pelajari materi selama ini. Iya, itu ada prakteknya ya. Silakan Vidya. Baiklah, terima kasih Pak. Menurut saya pemimpin yang di masyarakat yang harapkan itu ialah pemimpin yang pertama itu jujur, yang kedua loyalitas Pak. Itu sangat penting, bukan untuk negara tapi untuk kehidupan bermasyarakat. Karena pemimpin yang jujur dan loyalitas itu sangat mempengaruhi kehidupan di sehari-hari Pak. Iya, itu harapan dari rekan-rekan. Semoga nanti bagaimana disampaikan harapannya itu, bahwa pemimpin penegak hukum kita ke depan itu pemimpin yang jujur, tadi kan, loyalitas, berintegritas, anti korupsi yang pastinya ya. Dan itu harapannya kepada kita semua, kepada rekan-rekan calon pemimpin, calon penegak hukum masa depan, bagaimana harapannya tadi. Mungkin sebelum kita lanjutkan ganti-ganti pas ngopi, di tengah-tengah kita sudah ada kopi nih. Tapi cuma di depan aja nih. Yang ada kopi silakan minum ya. Silakan dicicip kopinya dulu. Ini enak, ada kawan-kawan nih. Karena kita kan pas kopi ya. Oke, silakan dicicip dulu kopinya. Izin ini rekan-rekan. Ya, silakan. Paling nanti dikomentari nih katanya kok kawan-kawan yang nggak ada ya. Ada juga di belakang itu kawan-kawan yang ada kopinya, silakan ngopi. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir buat rekan-rekan, harapannya setelah nanti selesai PKL dari Pengadilan Agama Sorowangun, itu harapan, atau bisa juga bercerita pengalaman selama sudah menjalani magang atau PKL di Pengadilan Agama Sorowangun ini, apa pengalaman yang sudah didapatkan, kemudian harapannya mungkin kalau ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Mungkin dari Anissa Sari dulu. Ya. Kalau menurut saya mungkin setelah saya PPL di Pengadilan Agama Sorowangun ini, besar harapan saya untuk bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di Pengadilan Agama ini. Atau untuk kedepannya, insya Allah atau ada jalan lain, saya ingin masuk sebagai pegawai di sini. Amin. Selanjutnya mungkin Ana. Selama saya di sini banyak yang saya pelajari, terutama tentang kedisiplinan, kepegawaian kantor. Terus harapan saya hampir sama juga sama Anissa, mungkin ada kesempatan atau ada jalan lain untuk menjadi seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalam kantor ini. Terima kasih.
Selanjutnya Baiklah, Mbak harapan Vidya. saya di pengalaman saya selama di pendidikan agama ini ya, bukan hanya sebatas ini saja. Bukan karena tidak cukup, tetapi saya akan melanjutkan lagi ke pendidikan selanjutnya. Pertama itu adalah pendidikan yang paling penting. Setelah itu baru saya menjalani atau mendalami dunia pekerjaan seperti di pengajian agama ini, supaya saya bisa menjadi salah satu sosok yang paling penting atau sosok yang sangat berguna bagi masyarakat di pendidikan agama. Itu tadi ganti-ganti ngopi jawaban dari rekan-rekan kita mahasiswa. Semoga kita semua bisa memberikan kontribusi kita yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kita menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa, yang bermanfaat buat bangsa dan negara ini. Mungkin itu ganti-ganti pas ngopi sesi pas ngopi kita di acara Laman bersama rekan-rekan mahasiswa dari 3 perguruan tinggi di Provinsi Jambi yang melakukan magang PKL atau PPL di Pengadilan Agama Sorolangun. Sekali lagi sebelum kita tutup, kita sapa dari rekan-rekan mahasiswa Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko. Assalamualaikum. Itulah rekan-rekan kita semuanya. Mereka berjumlah 11 orang. Kemudian ada rekan-rekan kita mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sorolangun. Itu mereka ada 2 orang. Kemudian selanjutnya ada rekan-rekan kita mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Sorolangun. Assalamualaikum. Ada 2 orang juga. Ada 3 orang ya. Ya, alhamdulillah. Itu ganti-ganti pas ngopi, diskusi kita, tukar pikiran kita bersama rekan-rekan mahasiswa 3 perguruan tinggi yang magang di Pengadilan Agama Sorolangun. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dapat berkontribusi dalam pembangunan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diharapkan tersebut. Demikian, akhir kalam. Ada salah kata kami, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.